Suasana rumah terasa berbeda sejak Arman pergi dinas ke Surabaya. Rina berusaha kuat, dia sudah biasa ditinggal bekerja. Tapi kali ini terasa aneh. Terlalu lama, terlalu jauh, terlalu banyak yang tidak dikatakan suaminya. Sementara itu Dimas, anak tirinya yang baru pulang dari luar negeri, selalu menjaga jarak. Pendiam, dingin, tapi diam-diam memperhatikan. Suatu malam ketika hujan turun deras, Rina mendapati Dimas pulang dengan pakaian basah, wajah memar seperti habis adu jotos. "Ada apa ini?" tanya Rina panik. "Bertengkar." Singkat, tapi suaranya bergetar. Tanpa sadar, Rina membersihkan lukanya. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena tatapan Dimas yang tidak seperti anak kepada ibu. Malam itu jadi titik awal, Dimas mulai bercerita tentang kesepian, tentang ayahnya yang tak pernah hadir, dan bagaimana ia merasa rumah ini seperti tempat asing. Rina mendengarkan, terlalu sering, terlalu dekat. Keheningan, perhatian, dan rasa nyaman yang tidak seharusnya tumbuh menyelinap pelan. Hingga suatu malam Dimas berkata lirih, "Bu, kadang saya berharap ayah tidak cepat pulang." Rina tersentak. Tapi sebelum ia sempat menegur, ponselnya berbunyi. Pesan dari suaminya. "Aku mungkin memperpanjang dinas. Ada hal darurat. Sayang, jaga rumah." Dimas tersenyum samar. Senyum yang membuat Rina merinding, bukan karena dingin, tetapi ancaman halus yang tak bisa ia jelaskan. Dan dari hari ke hari, batas itu makin kabur. Puncaknya terjadi ketika listrik rumah padam karena badai. Rumah gelap, hanya cahaya lilin menerangi ruang tamu. Dimas tampak gelisah, berdebar, seakan ada sesuatu yang selama ini ia tahan. "Bu, saya lelah berpura-pura," katanya perlahan. "Saya pulang ke rumah ini bukan karena kangen ayah, tapi karena ingin dekat dengan seseorang." Rina membeku, suara detak jantungnya seakan bergema di seluruh rumah. "Dimas, kamu sudah terlalu jauh," bisiknya. Tapi bukannya menjauh, Dimas melangkah lebih dekat. "Bukan saya yang mulai dulu, Bu," balasnya. "Perhatian ibu, cara ibu melihat saya, itu memberi saya harapan." Rina menahan napas. Ia ingin pergi, tapi langkahnya tertahan oleh campuran takut, marah, dan perasaan yang tidak ia mengerti. Seketika, pintu depan terbuka keras. Arman berdiri di sana, basah oleh hujan, wajahnya tegang. Rina membelalakkan mata. Arman, bukannya kamu..." "Aku tidak jadi dinas," napas Arman berat. "Aku pulang untuk mengejutkan kalian." Matanya jatuh pada Dimas yang berdiri terlalu dekat, terlalu akrab. "Hah?" Suara Arman pecah. "Jadi ini alasan kalian ingin aku pergi lebih lama?" Rina panik. "Bukan begitu, kamu salah paham." Dimas justru berdiri maju, seolah siap menantang. "Kalau ayah mau tahu, selama ini ibu sendirian. Ayahlah yang membuat semua ini terjadi." "Diam," bentak Arman. Dalam amarahnya, Arman mendorong Dimas. Dimas kehilangan keseimbangan, terjatuh ke meja kaca di belakangnya. Brak! Kaca pecah. Dimas tergeletak, lengan dan punggungnya terluka parah oleh serpihan kaca. "Dimas!" jerit Rina. Darah mengalir. Hujan di luar semakin menggila. Dan dalam kekacauan itu, Rina melihat sesuatu yang mengejutkan. Ponsel Arman terjatuh, layarnya terbuka, menampilkan pesan rahasia dari seorang wanita. "Mas, hati-hati ya di Surabaya, aku sudah rindu." Rina membeku. Jadi selama ini bukan hanya Dimas yang menaruh perasaan terlarang. Rumah itu ternyata penuh rahasia, dan malam ini satu rahasia hampir merenggut nyawa.
Arman panik, mencoba mengangkat Dimas. Rina menangis sambil menekan luka anak tirinya. "Kita bawa dia ke rumah sakit," seru Rina. Arman hanya menunduk, tak berani menatap istrinya. Rasa bersalah dan ketakutan menghancurkan mereka semua. Dan sejak malam itu, rumah yang dulu sunyi kini dihantui perasaan yang lebih gelap. Jika Arman tidak pulang malam itu, mungkin semuanya tidak akan berakhir seperti ini.